Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik, yaitu di tema 1, subtema 3. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yang ke-6. Bisa dibuka LKS-nya halaman 95. Sambil menyimak video ini, dibuka juga LKS-nya halaman 95. Pada pembelajaran kali ini, pada pembelajaran ke-6, memuat beberapa mata pelajaran, yaitu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Oke, kita masuk ke mata pelajaran yang pertama, yaitu IPA. Ini ada percakapan antara dua orang. Itu tentang beberapa hari lehernya terasa kaku atau tengeng ya biasanya. Itu mungkin karena dia salah posisi tidur ketika tidur di sofa atau kursi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa, sudah baik-baik saja. Kemudian yang satunya menjawab, baguslah kalau sudah tidak apa-apa. Gangguan otot bisa terjadi karena kebiasaanmu yang salah. Nah, kita sekarang masuk ke materi pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang penyebab penyakit atau gangguan pada otot. Jadi sebab-sebab yang membuat sakit atau gangguan pada otot itu ada beberapa. Yang pertama itu bawaan dari lahir atau sejak dari lahir udah terkena penyakit atau gangguan pada otot. Itu biasanya karena faktor keturunan. Biasanya bapaknya kayak gitu terus menurun ke kita gitu. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri atau virus. Nah, di materi yang kemarin kan udah dijelaskan tentang beberapa yang menyebabkan gangguan pada ototnya ini. Yang infeksi bakteri atau virus itu biasanya terkena paku yang berkarat itu, yang menyebabkan menjadi tetanus. Dan yang nomor 3, kebiasaan yang salah. Nah, dari beberapa penyebab ini, yang sering terjadi pada kita itu biasanya yang ini, yang nomor 3, kebiasaan yang salah. Nah, ini saya berikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Yang pertama, membaca sambil tiduran. Kemudian, membawa beban terlalu berat. Selanjutnya, berjalan membungkuk. Biasanya kalau sekarang itu berjalan sambil mainan HP ya, membungkuk gitu. Kemudian ini contoh yang tadi dalam cerita, tidur dalam sofa. Kalau tidur dalam sofa itu kan bantalnya jadi tinggi banget gitu. Jadi membuat lehernya sakit atau biasanya tengeng gitu ya. Kemudian posisi menulis atau posisi duduk yang salah. Ini membentuk huruf S ya. Itu salah. Nah, jika hal yang ada di dalam gambar ini dilakukan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan otot kita menjadi terkena gangguan atau terkena penyakit ya. Nah, untuk menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan dari kecil, yaitu melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makanan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari berbagai macam gangguan pada organ gerak manusia. Gangguan pada atau penyakit pada organ gerak manusia sebisa mungkin harus kita hindari. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan gangguan atau penyakit tersebut. Jadi ini upaya-upaya untuk mencegah penyakit pada otot. Berikut usaha pencegahannya. Yang pertama, melakukan latihan otot. Latihan otot itu bisa dengan fitness atau pemanasan, stretching gitu. Kemudian yang nomor 2, olahraga secara teratur. Untuk olahraganya bisa bermain sepak bola, berlari, bermain voli, bola tenis, dan lain-lain, masih banyak lagi olahraga. Kemudian mengatur aktivitas. Nah, aktivitas yang banyak menyebabkan otot lelah sehingga dapat mengakibatkan kram otot
Oleh karena itu, kita dapat mengatur aktivitas supaya tidak terjadi gangguan otot. Nah, jika melakukan sesuatu itu diperkirakan ya, jangan terlalu lama banget. Nanti itu bisa membuat otot kita lelah dan menjadi kram. Kemudian yang nomor 4, menghindari stres berat dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, untuk menghindari stres itu ada beberapa cara ya, bisa berlibur ke pantai, kemudian melakukan kayak kalau yang dicontoh ini senam yoga ya, semacam senam yoga itu. Kemudian selanjutnya usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. Nah, ini contoh ketika mau mengangkat benda dari lantai. Jangan membungkuk kayak gini ya. Nanti tumpuhannya itu pada di tulang yang belakang sini, boyoknya. Kalau gini kan nggak, harusnya posisinya yang tegap kayak gini kalau mau mengangkat barang. Kemudian yang nomor 6, menyeimbangkan badan ketika mengangkat barang yang berat. Kalau mau mengangkat barang yang berat, jangan pakai tangan satu, pakai tangan dua agar seimbang ya. Kemudian nomor 7, posisi duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak, yaitu tulang leher dan tulang belakang pada garis lurus. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk yang duduk. Kalau duduk di depan komputer atau HP harus gini ya. Leher antara tulang leher dan tulang belakang harus tegak. Ini tidak hanya menghindari kita dari gangguan otot tapi juga mata ya. Kalau jaraknya kalau posisi badan tegak kan jarak dari layar ini jadi jauh, jadi mata kita tidak jadi tetap sehat. Kemudian kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat topik cerita yang akan dibuat. Kemudian membuat ide pokok cerita. Selanjutnya membuat kalimat utama dan kalimat pengembang. Yang keempat, merangkai kata sehingga menjadi cerita yang urut. Yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan katanya. Nah, ini ada bacaan yang ada di LKS halaman 96, yaitu tentang menjaga kesehatan alat gerak. Nah, nanti ini tugasnya mencari ide pokok dari bacaan ini. Ditulis di LKS atau di buku boleh. Disimak ya, dibuka LKS halaman 96 sambil tak bacakan. Tulang tubuh agar selalu kuat, maka kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tulang, misalnya kalsium dan vitamin D, harus dicukupi dengan baik. Kalsium mendukung tulang dan struktur gigi, sedangkan vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Mencukupi kalsium di vitamin D dapat mencegah kerusakan tulang akibat osteoporosis. Osteoporosis masih ingat gak? Osteoporosis itu tulang yang keropos. Kemudian kelainan lordosis, kisofis, dan skoliosis dapat dihindari dengan melakukan olahraga secara teratur. Selain itu, dapat juga menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah dengan menerapkan posisi duduk yang benar. Menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur supaya terhindar dari artritis. Sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Asupan bahan makanan baik nabati maupun hewani yang bagus untuk kesehatan tulang, antara lain yogurt, susu, keju, ikan laut, misalnya sarden, brokoli, dan sayuran yang berdaun hijau gelap. Itu dapat menghindari berbagai gangguan dan penyakit pada organ gerak. Makanan seperti yogurt banyak mengandung vitamin D. 1 on keju rata-rata terkandung 200 mili kalsium.
Meskipun jenis keju tertentu mengandung kalsium yang berbeda. Jenis keju yang diproses atau dikoagulasi dengan enzim mengandung 2 lebih atau banyak daripada menggunakan asam. Nah, untuk ikan sarden memiliki kandungan kalsium dan vitamin D yang cukup tinggi. Selain ikan sarden, ada ikan salmon, ya juga dikenal banyak mengandung omega 3 dan vitamin D. Ikan tuna juga menjadi sumber vitamin D. Nah, 3 ons tuna kaleng mengandung sekitar 39% dari kebutuhan vitamin D. Kandungan kalsium pada brokoli hampir setara dengan kalsium dalam segelas susu. Brokoli tidak hanya berkhasiat bagi tulang, tetapi juga sumber vitamin C dan serat. Nah, pada brokoli terkandung vitamin D dan K yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang dari osteoporosis. Selanjutnya, sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung dan selada air merupakan sumber kalsium non-susu yang baik. Namun, harap diperhatikan, bayam yang biasanya dimasukkan dalam kelompok sayuran ini mengandung asam oksalat. Asam ini dapat membuat kalsium tidak dapat diserap oleh tubuh. Jadi jangan sering-sering makan bayam. Secukupnya aja kalau mau makan bayam ya. Kemudian kita lanjut ke mata pelajaran yang terakhir, yaitu tentang SPDP. Kita akan membahas tentang komik, masih sama kayak kemarin ya. Komik kayak gini. Nah, masih ingat gak bagian-bagian dalam komik? Nah, kalau yang ini namanya itu frame. Nah, jadi dalam cerita ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frame ya. Dan kalau yang ini masih ingat gak? Ini itu namanya balon kata. Nah, bisa dihitung sendiri dalam satu cerita ini ada berapa balon kata. Nah, bagaimana cara untuk membuat komik seperti gambar yang di samping? Nah, saya akan memberitahu langkah-langkah untuk membuat komik. Yang pertama, menentukan tema komik. Yang kedua, membuat sketsa atau sketching, biasanya menggunakan pensil dulu, agak samar-samar biar bisa dihapus lagi. Kemudian memberikan tinta. Nah, kalau membuat sketsa dengan pensil itu udah jadi, terus dilapisi dengan menggunakan tinta, namanya inking. Kemudian selanjutnya memberi warna. Kalau udah selesai menggambar dengan menggunakan tinta, selanjutnya yaitu memberi warna. Nah, yang terakhir membuat teks. Nah, kalau tadi sketsa, sketching, inking, dan coloring itu untuk gambarnya. Kalau udah jadi gambarnya, karakternya, gambar-gambar orangnya, selanjutnya membuat balon kata, yaitu percakapannya. Nah, di halaman 97 ada bacaan tentang Aderai sang perkasa dari Pulau Dewata. Ada yang kenal sama Aderai nggak? Biasanya di iklan-iklan TV itu. Iklan apa itu? Kuku Bima Energi itu. Ini orangnya kayak gini. Yang berbadan besar. Ototnya besar. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan sosok Aderai. Karena kita sering melihat dia membintangi beberapa iklan di televisi. Justru karena sosok Aderai inilah olahraga binaraga mulai dilirik dan diminati oleh banyak orang. Binaraga itu yang pamer-pamer otot besar itu. Bahkan ada beberapa klub yang sekarang sudah berdiri dan berkembang. Karir Aderai di bidang binaraga baru mulai naik ketika ia menjuarai turnamen binaraga ke atas kelas berat pada tahun 1994. Nah, sejak itu Aderai berturut-turut menguasai posisi juara mulai tahun 1994 sampai tahun 1998 dan juga tahun 2000, 2002 dan 2007. Di turnamen yang sama untuk kelas berat. Jadi dari 1994 sampai di tahun 2007 itu
di turnamen yang sama ya, masih di kelas berat. Kemudian sementara kurun waktu itu pula, prestasi Adirai melesat jauh hingga meraih gelar Mister Asia pada tahun 1995. Dan kesuksesannya di ajang yang sama ia ulangi lagi pada tahun 1998. Pada tahun berikutnya, 1996, Adirai memutuskan untuk ikut dalam turnamen binaraga drag ring paling bergengsi yaitu Mangkelmania World. Berkat kesiapannya, Adirai berhasil meraih 2 gelar sekaligus dalam kejuaraan tersebut, yaitu kelas berat ringan dan juga juara untuk kategori umum atau overall. Setelah berbagai prestasi yang ia tempuh di berbagai turnamen, Adirai terfokus untuk menggeluti usaha kebugaran dengan membuka gym atau tempat fitness sendiri. Memang sekilas hal yang Adirai lakukan adalah hanya untuk bisnis semata. Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena Adirai juga rajin mengampanyekan olahraga dan pola hidup sehat kepada masyarakat luas. Menarik sekali membaca bacaan di atas kan, namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan dalam bentuk sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesannya dan informasi yang disampaikan. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama, ini SPDP. Itu dari cerita Adirai yang tadi saya bacakan itu gambarlah sebuah komik di buku gambar ya. Komik diwarnai ya, diwarnai juga. Dan selanjutnya kerjakan penilaian pembelajaran 6 halaman 98. Ditulis di buku. Jadi tugasnya ada 2, SPDP menggambar komik, dan yang tugas kedua penilaian pembelajaran 6 halaman 98. Demikian materi untuk pembelajaran kali ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.